Kenapa seorang wanita ketika menangis menutup mulut? Kenapa? Asbab dosa terbesar yang dihasilkan oleh wanita itu berasal daripada mulut. Kenapa? Menggibah, lancip. Mulut perempuan lancip. Baru lagi keluar dari wirid, baru lagi banyak pahala bertumpu, tiba-tiba keluar 5 langkah dari rumah, tiba-tiba ya Allah kurang air kayaknya lontong ibu ini, katanya pula karena keras. Ini hati-hati. Kenapa? Karena seorang wanita yang dihasilkan dosa terbesar daripada mulut itu wanita. Laki-laki apa yang menghasilkan dosa dari organ tubuhnya yang paling banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang, jangan dulu bagi-bagi aqua, Bu. Jawab dulu salam saya, baru bagi-bagi aqua. Siap? Jalan-jalan ke kota Basilam, singgah sebentar melihat anak bermain guli. Ibu-ibu yang di belakang wajib menjawab salam, kalau tidak kudoakan bapak nikawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Takut juga ibu tuh, Pak. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, malam ini, jam ini, menit ini juga sampai detik ini Allah masih mencurahkan rahmatnya kepada kita. Maka ketika ada hari ini orang yang tak pandai bersyukur, ini orang-orang yang gawat ini, Pak. Walaupun di dalam piring kita, artinya ketika kita makan, walaupun di dalam piring kita hanya ada kayu dan kapur, maka tak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Walaupun di dalam piring kayu dan kapur, itu tak makanan, Bu. Berarti kan? Tak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Begitulah kita sebagai hamba Allah, maka pantas kita untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya lidah kita dibasahi dengan bersolawat kepada Rasul, mudah-mudahan dengan seringnya bibir kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka mudah-mudahan kita nantinya insyaallah yang hadir pada malam hari ini insyaallah tergolong orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam ke-9. Betul Pak? Saya yang salah apa Bapak tadi? Malam ke-9 Pak. Karena saya dengar dari Bapak ini malam ke-8 kata Bapak ini. Mak saya pun terkejut juga. Mak ini lebih parah dari kaum tua saya pikir. Mohon maaf Pak. Betul kan? Makanya saya terkejut. Rupanya silap mungkin, silap. Manusia tidak luput dari kesalahan. Malam ini adalah malam ke-9. Yang mana ketika hari ini atau malam ini malam ke-9 artinya sudah 8 hari kita melalui bulan suci Ramadan. Maka ketika seminggu pertama bulan Ramadan sudah selesai. Masuk di minggu kedua. Kalau masih di 10 pertama, ya ini masih di 10 pertama Ramadan. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini malam ke-9, hari ke-8 puasa, maka tepuk hati, tanya dada kita. Tepuk dada, tanya selera. Artinya apa? Tanya hati kita sejauh mana ibadah kita ketika masuk bulan suci Ramadan ini. Apakah ketika sudah berlalu 8 hari, apakah kita hanya biasa-biasa saja seperti bulan-bulan biasanya? Ibadah kita ketika masuk ini sudah ke-8 hari kita berpuasa di bulan suci Ramadan, apakah bagaimana ibadah kita? Apakah baik-baik saja? Apakah lebih meningkat? Atau begitu-begitu saja? Ini perlu dipertanyakan hati kita Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan pesan? Ada 3 pesan. Yang pertama disampaikan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan ini pesan kepada baginda Rasul, ini seolah-olah dan akan pasti ini pesan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita ini pesan. Apa yang pertama? Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Aish ma syi'ta, hiduplah sesuka kalian. Fa innaka mayyitun, tapi ingat sesungguhnya kamu pasti akan mengalami kematian. Hidup biarlah sesuka hati, tapi ingat mati pasti. Hati-hati. Makanya ketika sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita perlu persiapan. Yang pertama kita mempersiapkan niat yang baik. Niat yang betul-betul untuk menjalankan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua apa? Selain niat yang bersungguh-sungguh, taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga kita mempersiapkan ilmu. Kemudian yang keempat kita mempersiapkan fisik ketika memasuki bulan suci Ramadan. Betul Bapak Ibu? Maka kenapa dikatakan mempersiapkan fisik? Karena persiapan fisik perlu. Ini ibadah fisik. Tak makan, tak minum. Jangan sampai ketika keluar Ramadan kita hanya mendapatkan tak makan, tak minum alias lapar dan haus. Jangan sampai itu terjadi. Maka ketika mempersiapkan daripada niat yang bersungguh-sungguh, niat kita sudah betul, bagus untuk melaksanakan bulan suci Ramadan. Kemudian sungguh-sungguh yang seperti apa yang dimaksud? Sungguh-sungguh yang dimaksud ini seperti ketika hari ini kita melaksanakan bulan suci Ramadan. Sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kita sudah berniat dan melaksanakan sungguh-sungguh. Artinya, jadikan ini Ramadan seperti Ramadan yang terakhir untuk kita. Maka insya Allah, usuk deh tu. Saya kasih contoh. Seandainya kalau ibu ada satu orang anak, ketika besok dia mau olimpiade, cerdas cermat contohnya. Besok hari ini dia berlatih. Kira-kira ketika dia mau mendapatkan hasil yang maksimal, yang bagus untuk mendapatkan juara, ketika dia berlatih itu hari ini atau sebulan sebelumnya? Yang pasti ketika dia ingin mendapatkan hasil yang bagus, pasti dia berlatih sebelum mencapai hari H, sebulan belakangan atau dua bulan belakangan, dia pasti sudah mempersiapkan dirinya.
Ini contoh dalam pertandingan. Ketika kita ingin tanding, maka persiapan latihan itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan hasil maksimal di hari itu. Ini pertandingan. Puasa demikian. Ketika kita ingin memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah kasih aba-aba 2 bulan sebelumnya. Apa dia? Bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka di bulan itulah kita perlu untuk berlatih, mempersiapkan untuk datangnya bulan yang sangat luar biasa. Bulan Rajab, bisa kita ketahui bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka ketika ingin memasuki bulan suci Ramadan, kita persiapkan sungguh-sungguh. Mempersiapkan sungguh-sungguh ini dengan menjadikan Ramadan seperti saya katakan tadi, menjadikan Ramadan ini menjadi ibaratkan, niatkan dalam hati, ya Allah, aku Ramadan hari inilah mungkin terakhir. Mungkin tahun depan tak dapatku lagi Ramadan nih. Kalau seandainya kita tahu besok nak mati, kira-kira hari ini persiapkan enggak itu, Pak? Ingat Bapak cerita ada salah satu seorang yang luar biasa bandar narkoba. Kalau tak silap saya namanya Freddy. Ketika dia bandar narkoba sudah dipastikan hukuman mati sudah kepadanya. Besok dia hukuman mati. Apa? Karena Allah sayang kepadanya. Allah turunkan hidayah kepadanya. Ketika dia tahu besok akan mati, hari ini dia khatamkan Al-Quran sampai 7 kali. 1 hari 1 malam. Bayangkan. Besok tahu dia akan mati. Kenapa? Karena akan ditembak mati. Kena hukuman, karena luar biasa banyak dia membawa barang haram tersebut. Tapi Allah turunkan hidayah kepadanya. Maka Allah turunkan hidayah kepada dia. Dia bertobat sungguh-sungguh karena tahu dia besok akan mati. Dia khatamkan Al-Quran sampai dia bertobat. Dia khatamkan 7 kali Al-Quran dalam sehari semalam menjelang untuk kematiannya besok. Maka ketika akan datang eksekusi, akan tiba saatnya eksekusi, apa dia katakan kepada polisi? Pak, tolong sebelum saya dibunuh, sebelum saya ditembak, tolong buka sarung hitam saya. Karena kalau ada orang mati ketika ditembak hukuman mati, ditutup pakai sarung hitam. Kenapa? Karena biar jangan nampaknya orang menembak siapa, tiba-tiba sudah mati saja dia. Tapi dia minta kepada polisi, jangan tutup, saya ingin melihat dosa-dosa saya yang bertebaran di depan sana sebelum saya meninggal dunia. Ini seorang bandar narkoba yang sangat luar biasa jahatnya, bukan baiknya. Tapi Allah ketika di akhir hayatnya Allah berikan hidayah kepadanya. Maka hari ini ketika memasuki bulan suci Ramadan, mempersiapkan itu perlu untuk mempersiapkan itu. Maka jadikan ini Ramadan terakhir untuk kita. Makanya aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hidup hari ini, manfaatkan hari ini. Jangan tunggu besok-besok. Kenapa? Tak tahu kita. Umur siapa yang tahu? Bisa jadi tak pandang bulu. Bisa jadi saya belakangan, bapak-bapak di luar. Kalau itu saya balik. Bisa jadi ibu bapak di luar, saya belakangan. Bisa jadi. Kenapa? Karena kematian tidak ada yang tahu. Bahkan anak sekecil baru dilahirkan saja bisa meninggal dunia. Apalagi yang sudah tua. Tidak menutup kemungkinan untuk remaja. Hati-hati. Makanya kematian ini perlu kita persiapkan. Jangan sampai terlambat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika bulan Ramadan ini masuk, tak sadar juga dia akan mau beribadah kepada Allah. Lantas mungkin saja kematianlah yang akan membuatnya baru sadar mau dia beribadah. Menyesal. Kenapa? Karena tidak mau beribadah kepada Allah. Bulan-bulan biasa, ya sudahlah. Tak mau dia beribadah, tak mau sholat. Masuk bulan puasa atau bulan suci Ramadan, tak mau juga beribadah. Maka saya tak tahu lagi, mungkin kematianlah yang akan menyadarkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, singkat saja Bu, tak bisa panjang-panjang ini. Saya yakin dan percaya ibu-ibu tak suka panjang-panjang kali. Betul Bu? Dan tak suka pula yang pendek-pendek kali. Nah, jadi saya sedang saja ini. Jangan ketawa Bu, saya positif. Yang kedua, apa pesan Malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul untuk disampaikan kepada umatnya?
Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarriquh. Cintailah siapapun yang mau engkau cintai. Cintailah baik anak istri, suami, cucu, keponakan dan lain sebagainya. Tapi ingat, ketika kau mencintai itu pasti akan berpisah kepadamu. Setiap yang kita cintai pasti akan berpisah dengan kita. Contoh, ibu cinta mati sama bapak. Iya, cinta mati kali Ustaz. Allah tak ridho ketika cinta kita melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tak ridho Allah kita mencintai siapapun terkecuali melebihi cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya mencintai Allah terutama, kemudian mencintai Rasulullah, baru mencintai keluarga, sanak kerabat kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Seandainya ada seorang mayat suami, kira-kira ibu di mana posisi? Posisi seorang ibu atau seorang istri ketika suaminya meninggal, posisi ibu di mana? Di atas kepala, di samping? Di samping kepala. Kalau meninggal bapak, seorang ibu duduk di samping mayat, baca Quran, baca Yasin dan lain sebagainya. Nah, jadi saya balik. Kalau meninggal mak atau meninggal ibu, kira-kira bapak di mana, Bu? Bukan saya menjawab, Pak. Di mana, Bu? Bapak di mana ketika ibu meninggal? Seorang istri meninggal, di mana? Seorang suami di luar, di muka pintu, melihat-lihat mana cocok menjadi pengganti. Betul tidak? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mencintai cukup mencintai sebatasnya saja. Jangan pernah melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Ini contoh saya kasih. Nah, itu Pak. Begitu juga Bapak. Jangan pernah mencintai luar biasa Ibu nih Pak. Kenapa? Kalau besok Bapak cari harta luar biasa, mati-matian kita cari harta, meninggal kita, yang nikmati siapa Pak? Ibu. Belum lagi basah, belum lagi kering kuburan tuh, dan nikah lagi pula ibu tuh. Hati-hati Pak. Makanya jangan mati-matian kita cari uang, tinggal ibadah kita. Hati-hati. Cari uang boleh, dunia boleh dicari, tapi akhirat jangan pernah lupa kita. Karena ketika mati pun bukan dunia itu yang nanti mengemani kita ketika mati, tapi amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, sedekah kita, itulah yang nanti akan membawa kita untuk menuju Jannatun Na'im. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang ketiga apa? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah apapun yang mau kita lakukan, tapi ingat, setiap apa yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hari ini berpuasa di bulan suci Ramadan, melakukan hal-hal yang baik, baca Quran, tadarus Al-Quran, mendengarkan Quran, ini hal-hal yang baik. Ketika hari ini kita jadikan telinga kita sering untuk mendengarkan Al-Quran, nanti ini berbicara Bu, ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga demikian mata Bu. Ketika hari ini sering melihat Al-Quran, dia akan berbicara, ya Allah, aku dulu sering melihat Al-Quran, ya Allah. Mulut demikian, ya Allah, aku dulu sering, ya Allah, menggibah orang, ya Allah. Ajab kita. Hati-hati. Ketika kita ingin memiliki tanggung jawab daripada badan kita sendiri, maka pertanggungjawabkanlah baik mulut, mata, telinga, dan kaki, dan lain sebagainya. Maka ketika itu kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah yang baik-baik di dunia. Biar baik besok jawaban tangan nih, baik besok jawaban mulut kita kepada Allah, baik juga nanti jawaban telinga kita kepada Allah. Kenapa? Kenapa seorang wanita ketika menangis menutup mulut? Kenapa? Asbab dosa terbesar yang dihasilkan oleh wanita itu berasal daripada mulut. Kenapa? Menggibah, lancip. Mulut perempuan lancip. Baru lagi keluar dari wirid, baru lagi banyak pahala bertumpu, tiba-tiba keluar 5 langkah dari rumah, tiba-tiba ya Allah kurang air kayaknya lontong ibu ini, katanya pula karena keras. Ini hati-hati. Kenapa? Karena seorang wanita yang dihasilkan dosa terbesar daripada mulut itu wanita. Laki-laki, apa yang menghasilkan dosa dari organ tubuhnya yang paling banyak adalah daripada kedua kelopak mata. Makanya ketika laki-laki menangis menutup biji mata.
Kenapa? Karena asbab dosa yang terbesar dihasilkan laki-laki adalah daripada kedua kelopak mata. Kenapa Bu? Usahlah Bapak Ibu. Saya saja pun kadang-kadang mau begitu Bu. Tadi pas lewat, ya Allah, la ilaha illallah. Udah bagus-bagusnya saya Bu. Saya sering, bukan amalan, tapi memang sering saya, asal saya berkendaraan bersepeda motor, sering saya Bu, ya baca-baca Quran saya das kereta itu, ulang-ulang surah-surah pendek gitu kan Bu. Sampai-sampai kadang-kadang pas lampu merah saya baca, tengok kawan samping, ini kawan ini bercakap sendiri katanya pula. Padahal saya sering ngaji-ngaji gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita seperti itu, lewatlah dipotongnya kita celananya sebegini. Ya Allah ya Tuhanku, baju kekurangan bahan, dipakainya. Kan hajab kita Bu. Tak ditengok tunduk saja ke bawah, sanksi kita melanggar. Begini saja kita, gawat, hilang hafalan. Makanya, ya kalau ditengok sekali, tertengok jangan dipentingkan Bu. Kalau kedua kali, ya baru kita berdosa. Kalau tak sengaja terlewat, tak apa-apa. Tapi kalau kedua kali, ini hati-hati. Ini gawat ini. Tolong. Harus kita jaga. Makanya jaga mulut, jaga hati kita. Bukan hanya organ tubuh kita saja, hati juga perlu kita jaga. Karena hati ini sangat sensitif. Sangat sensitif sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mak setengah jam juga hajab juga ini. Berapa rakaat kita hari Bu? Pak? 11 rakaat. Witir kita 1 salam, 2 salam? 2 salam. Jadi saya kasih biar tahu juga saya kan. Mengukur waktu itu menggas sama tidak ini kan. Ternyata 8-nya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya juga kepada diri saya sendiri. Ibu, Bapak yang berbicara di depan ini bukan orang baik. Belum tentu yang lebih baik yang berbicara ini daripada orang yang mendengar. Makanya ketika mendengar itu baik, menyampaikan juga baik, tapi alangkah orang yang terbaik dan lebih baik adalah mengamalkan apa yang telah disampaikan. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.